Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Teknik Geodesi ITENAS. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu peta. Nah, kira-kira apa ya? Kita simak yuk penjelasannya. Yang pertama ada pengertian peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Nah, tahukah kamu apa itu skala dan sistem proyeksi? Skala merupakan perbandingan jarak pada bumi dengan jarak yang ada di peta. Sedangkan sistem proyeksi adalah penggambaran dari permukaan bumi asli atau elipsoid ke dalam bidang datar atau sistem proyeksi yang ada. Berbicara mengenai sistem proyeksi, berikut ini merupakan jenis-jenis sistem proyeksi. Yang pertama, yaitu sistem proyeksi silinder. Sistem proyeksi ini digunakan untuk memetakan belahan bumi di daerah khatulistiwa. Kemudian yang kedua, ada sistem proyeksi kerucut. Sistem proyeksi ini digunakan untuk memetakan belahan bumi lintang tengah seperti benua Eropa. Nah, yang terakhir yaitu ada sistem proyeksi planar. Nah, pada sistem proyeksi ini digunakan untuk menggambarkan lintang kutub atau daerah yang cakupannya kecil. Berikut adalah gambar ilustrasi dari proyeksi peta. Di sebelah kiri dapat kita lihat terdapat 3 proyeksi peta. Yang pertama, azimutal atau planar atau bidang datar. Kemudian hasil dari sistem proyeksi tersebut berbentuk lingkaran. Yang kedua adalah sistem proyeksi kerucut. Dapat kita lihat bahwa bidang proyeksi berbentuk kerucut dengan menyelimuti bumi. Dan untuk hasil proyeksinya berbentuk persegi namun memapat di daerah atas dan melebar di bagian bawahnya. Yang ketiga, sistem proyeksi silinder dengan bidang proyeksi yang menyelimuti bumi berbentuk silinder dan hasil proyeksi berbentuk persegi dengan jarak geriknya yang sama. Di sebelah kanan merupakan jenis-jenis proyeksi peta menurut posisi sumbu simetris bidang proyeksi yang digunakan. Terdapat jenis proyeksi normal, transversal, dan miring. Ini didasarkan dari bagaimana penempatan bidang proyeksinya. Pengertian peta menurut para ahli. Yang pertama, menurut ICA atau International Cartographic Association, peta adalah suatu gambaran yang berskala pada medium datar yang memiliki penampakan yang nyata dan abstrak yang telah dipilih sebelumnya dan berada dalam hubungan dengan permukaan bumi atau benda langit yang lain. Menurut Erwin Rice, seorang kartografer Amerika, menyatakan bahwa peta merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas, dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Menurut Baku Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, sekarang lebih dikenal dengan BIG, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, menjadi sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Kemudian menurut Aryono Prahandito, ahli kartografi di Indonesia yang telah menghasilkan banyak sekali peta, menurutnya peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar dengan sistem proyeksi tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta diartikan sebagai suatu gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya.
Peta juga menjadi representasi melalui sebuah gambar daerah yang menyatakan sifat seperti batas daerah, sifat permukiman, dan denah. Jenis peta dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan isinya, berdasarkan skalanya, dan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, berdasarkan isi, digolongkan menjadi 2, yaitu peta umum dan peta tematik. Contoh dari peta umum adalah peta kartografi, peta topografi, dan peta geografi. Sedangkan peta tematik contohnya peta geologi, peta lahan, peta kepadatan penduduk, dan peta curah hujan. Peta berdasarkan skala dibagi menjadi 4. Peta kadaster memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Biasanya digunakan untuk menunjukkan wilayah peta tanah atau peta yang ada di dalam sertifikat tanah. Yang kedua, skala besar memiliki skala lebih dari 1:5000 atau sampai 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang kecil seperti kelurahan, desa, atau kecamatan. Yang ketiga, skala sedang memiliki skala lebih dari 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta biasa digunakan untuk menggambarkan wilayah yang cukup luas seperti kota atau provinsi. Dan yang terakhir adalah peta skala kecil, memiliki skala lebih dari 500.000 sampai 1:1 juta. Biasa digunakan untuk menggambarkan peta negara atau bahkan dunia. Berikut adalah jenis-jenis peta. Berdasarkan bentuknya, peta itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada peta 2 dimensi atau disebut juga peta datar. Jenis peta ini berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan memakai warna, simbol, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang namanya peta timbul atau bisa disebut juga peta 3 dimensi. Yaitu merupakan jenis peta yang dibuat hampir sama dan bahkan sama dengan keadaan sebenarnya di bumi. Karena memakai bentuk 3 dimensi, bentuk permukaannya akan mirip seperti yang aslinya. Selanjutnya ada manfaat peta. Manfaat peta yaitu sebagai penunjuk arah, letak, luas, jarak, dan bentuk permukaan bumi, dan sebagai alat informasi yang dapat diketahui melalui simbol-simbol dalam peta. Juga jadi alat pembelajaran dalam hal ini. Peta dimasukkan dalam beberapa mata pelajaran seperti sejarah, geografi, dan sebagainya. Terus, peta dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi lingkungan suatu tempat. Dengan peta dapat diketahui suatu wilayah berada di daerah tropis, daerah kutub, atau daerah sedang. Dan selanjutnya, melalui peta tematik kita dapat memperoleh data. Misalnya, melalui peta kita dapat mengetahui tentang kepadatan penduduk suatu daerah. Ilmu yang terkait dengan peta adalah ilmu kartografi. Apakah ilmu kartografi itu? Ilmu kartografi yaitu merupakan seni-seni dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan peta atau globe. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat peta, yaitu ada arah pada peta harus benar, jarak pada peta harus sesuai dengan skala. Selanjutnya, bentuk peta harus menyerupai bentuk yang sesungguhnya, luas peta harus tepat, dan menyertai legenda peta untuk menjelaskan keadaannya. Ini adalah contoh peta yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bisa dilihat dari gambar ini, sumber dari Bapeda. Ini yang selanjutnya adalah gambar peta administrasi Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan daerah-daerah yang banjir. Sekian dan terima kasih dari kelompok